Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan Harian Komsos Kuskupan Agung Merauke pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 yang terinspirasi dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19 pada peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Umat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah di dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal di dalam dunia pesepak bolaan, yakni from nothing to something, dari tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Dari from zero to hero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Istilah bahasa Inggris ini menunjukkan suatu proses pertumbuhan dari seorang manusia yang dari tidak ada apa-apanya menjadi seorang yang luar biasa. Dari angka nol menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Umat yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga menceritakan hal yang demikian. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus memilih para muridnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus ada murid? Bukankah dia bisa bekerja dengan sendirian? Bukankah dia Allah menjadi manusia yang penuh dengan kuasa dan bisa bekerja sendirian? Umat yang dikasihi Tuhan, jika seorang presiden terpilih, dia pun segera mengangkat para menteri untuk masuk dalam kabinetnya. Untuk apa? Supaya presiden dapat menjangkau, memberikan pelayanan yang seluas mungkin kepada seluruh rakyat yang mempercayakan pemimpinan presiden kepadanya. Nah, hal itu juga sama yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia memilih para muridnya, berarti para murid pun terlibat dalam proses pelayanan Yesus. Jika Yesus memilih para murid, maka Yesus bisa menjangkau semakin banyak orang, bisa menjangkau banyak orang supaya warta kabar gembira bisa disampaikan kepada banyak orang, sehingga begitu banyak orang kembali kepada Allah dan bertobat kembali kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah para murid Yesus bukanlah orang-orang suci, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi yang pintar, orang-orang suci sebagaimana diceritakan di dalam kitab suci yang orang-orang yang ada di Yerusalem. Tidak. Para murid Yesus adalah orang-orang berdosa, bahkan orang-orang dikatakan mempunyai status sosial yang sangat rendah. Mereka tidak terpelajar, mereka nelayan, mereka orang-orang kasar, mereka orang tukang kayu, bahkan orang-orang bisa dikatakan tidak ada apa-apanya dalam status sosial. Tetapi Yesus memilih mereka. Mengapa? Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus sengaja memilih mereka, orang-orang yang berdosa. Ketika mereka tinggal bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, berjalan melihat Yesus dalam melakukan suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Disitulah mereka disucikan, dimurnikan, diproses untuk bertumbuh menjadi dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibersihkan, disucikan, dan pada saatnya mereka pun bisa mewartakan kerajaan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang berdosa yang bisa merasakan perasaan bersalah dari orang yang berdosa. Dari para murid Yesus inilah, mereka orang-orang berdosa, mereka disucikan, mereka dimurnikan, dan pada saatnya mereka pun mengambil tugas bagian dalam pewartaan karya keselamatan Allah. Mereka mewartakan pengharapan kepada banyak orang berdosa, sehingga begitu banyak orang berdosa merasakan pewartaan kabar gembira mereka, kembali diajak untuk kembali kepada Allah, kembali disucikan, mereka pun kembali dimurnikan. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja lewat manusia berdosa supaya apa? Untuk menarik kembali orang-orang berdosa sehingga mereka bisa dimurnikan, disucikan, dan dibersihkan kembali dalam kehidupan mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, kita pun sama. Kita semua orang berdosa. Bahkan kita pun dipanggil untuk ikut dalam warta keselamatan ini. Pada saat kita dibaptis, kita dimurnikan, kita disucikan. Kita orang berdosa, tapi kita dimurnikan, disucikan oleh Allah lewat sakramen pembaptisan. Pada saat perayaan Ekaristi pun kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita dimurnikan, kita disatukan, dan kita pun diutus, diajak untuk berani mewartakan kabar gembira kepada banyak orang, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Umat yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kita pun sama seperti para rasul, from nothing to something, dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa, from zero to hero, dari yang angka nol menjadi seorang pahlawan. Kita dipanggil untuk mengatakan kabar gembira kepada siapapun.
Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa bekerja lewat siapapun. Bahkan Dia bisa mengutus siapapun, bahkan anak-anak kita, bahkan musuh-musuh kita yang pernah menyakiti hati kita, Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kebesarannya, menegur dan menasihati kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kita pun sama dengan para rasul, dipanggil oleh Allah. Kita pun orang berdosa yang sudah disucikan lewat sakramen-sakramen dalam gereja Katolik, dan dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan, menjadi pembawa pengharapan kepada banyak orang, bukanlah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.